Dengan dikeluarkannya Hu Jintao dari Kongres Partai Komunis Tiongkok, dapat dipastikan hal ini adalah berakhirnya era Deng Xiaoping dan dimulainya era New Mao. Kita semua setuju tentang hal itu. Era baru ini jelas mengakhiri janji-janji Deng Xiaoping kepada Barat atas pelaksanaan demokrasi di Tiongkok yang akan dilakukan secara bertahap waktu itu. Untuk hal ini kita jelaskan apa yang terjadi di sejarah awal di mana strategi Deng Xiaoping yang membuat Tiongkok menjadi negara ekonomi nomor 1 di dunia adalah kita menarik mundur hingga tahun 70-an di mana Deng Xiaoping baru menjabat. Dia menjalankan apa yang dirinya janjikan ke Henry Kissinger, mantan Menteri Luar Negeri Amerika yang akan membawa Tiongkok menerima demokrasi agar menjadi keterbukaan dalam bernegara secara bertahap hingga 40 tahun setelahnya. Dan itu semua diperkirakan hingga tahun 2020 ini. Misalnya akan ada pemilihan wali kota secara langsung dan sejenisnya. Karena janji tersebut, pihak Barat mulai memberikan akses ekonomi ke Tiongkok, termasuk mengizinkan menggunakan MMT dalam ekonomi Tiongkok sejak tahun 80-an dan puncaknya gigi 5 gaspol semenjak peristiwa Tiananmen di tahun 89. Tiongkok menggunakan MMT secara penuh. Permainan indah dua kaki Tiongkok ini dalam dan luar negeri awalnya tidak dianggap oleh pihak Barat sebagai ancaman, hingga puncaknya di tahun 2008 dan tertinggi di masa Hu Jintao di tahun 2013, di mana ekonomi Tiongkok melompat jauh dan menjadikan Tiongkok negara produsen serta berani menantang geopolitik hegemoni Barat. Ini mengejutkan dunia, bahkan bisa mempesona banyak pejabat dunia untuk bermitra takluk pada Tiongkok. Kita ke sejarah pejabat tertinggi Tiongkok. Setelah Deng Xiaoping, maka jabatan tertinggi selama 2 periode yang menjabat adalah Jiang Zemin yang terus menjalankan kebijakan ekonomi yang dilanjutkan oleh Hu Jintao yang juga merupakan murid Deng Xiaoping. 2 periode Hu Jintao menjabat dari tahun 2003 hingga 2013. Juga sama, menjalankan kebijakan ekonomi terbuka dan pro swasta lokal. Sampailah sekarang masa Xi Jinping yang mempunyai strategi akan membuat Tiongkok pusat dunia dengan mengikat lebih dari 70 negara dalam BRI atau Belt Road Initiative. Dan untuk menjadikan Tiongkok pusat dunia, maka rencana besar Xi Jinping adalah menjadikan dirinya pemimpin tertinggi Tiongkok seumur hidup. Desain awal di masa jabatan Xi Jinping adalah membantai para koruptor dengan menghukum mati yang semuanya adalah lawan politiknya yang memang korupsi. Sebuah strategi pintar dari Xi Jinping. Kemudian di tahun 2018, Xi Jinping mengubah konstitusi partai. Pejabat tertinggi bukan hanya 2 periode, tetapi tidak terhingga. Dan ini sesungguhnya melawan cita-cita Deng Xiaoping dan menantang hegemoni Barat ke puncak tertinggi. Namun Xi Jinping bukan singa ompong. Dijadikan dirinya ketiga kalinya menjadi pemimpin tertinggi Tiongkok. Siapa yang berani lawan? Kembali ke informasi, diusirnya mantan pemimpin tertinggi Tiongkok yang juga merupakan pembuka jalan Xi Jinping jadi pemimpin Tiongkok. Mengapa Hu Jintao yang dipertontonkan keluar ruangan kepada publik dalam kongres ini? Karena Hu Jintao adalah pemimpin yang konsisten dengan tujuan demokrasi di Tiongkok sejalan dengan rencana besar Bapak Ekonomi Tiongkok, Deng Xiaoping. Pendahulunya yaitu Jiang Zemin, penerus Deng Xiaoping, sangat fokus terhadap ekonomi kapitalis yang harus berkembang di Tiongkok. Bagi Jiang Zemin, hal ini tidak asing karena yang bersangkutan berasal dari Shanghai yang sangat terbiasa dengan ekonomi kapitalis. Untuk menjamin ekonomi kapitalis berkembang, Jiang Zemin membentuk kelompok Shanghai yang sangat eksklusif dan memiliki power dalam ekonomi. Setelah Jiang Zemin turun digantikan oleh Hu Jintao, Hu peduli pada perkembangan politik dalam negeri Tiongkok selain ekonomi dan menyiapkan kader partai jangka panjang, salah satunya Xi Jinping. Untuk melanjutkan kelompok Shanghai yang sangat eksklusif dan produktif, Hu Jintao membentuk organisasi komunis Youth League yang diizinkan juga untuk bersikap kritis terhadap kelompok Shanghai. Ini menjadi sangat demokrasi. Dengan demikian, menurut Hu Jintao, politikus Tiongkok akan terbiasa dengan cara-cara politik demokrasi sebelum pada gilirannya Tiongkok berubah menjadi demokrasi versi Tiongkok, walaupun dengan sistem komunis sebagai ideologi menjadi bangsa yang besar. Tetapi kejadian dikeluarkannya Hu Jintao dalam Kongres Partai Komunis Tiongkok ini, maka proses demokrasi di Tiongkok berjalan mundur dan kembali pada ideologi murni komunisnya Mao. Kapitalisme dan demokrasi adalah value yang tidak dapat dipisahkan dan menjadi inti dari value Barat. Apabila Tiongkok mengharapkan mekanisme ekonomi kapitalis untuk bertumbuh, maka kalau masih komunis, harapan ini hanya merupakan sebuah delusi saja. Karena dengan kejadian diusirnya Hu Jintao, ini adalah era baru, era New Mao, era Xi Jinping yang komunis murni, sosialis murni, semua milik negara. Tiongkok dengan demikian akan menjadi negara paling berbahaya di dunia, di dalam dunia demokrasi. Jadi, siapa bilang bahaya laten komunis sudah tidak ada lagi? Dengan Tiongkok kembali ke New Mao, which is basically komunis, maka bahaya laten itu muncul dan akan menguat dalam waktu mendatang. Sudah mulai paham?
tidak percaya dengan argumen informasi ini? Kita lanjut. Sesungguhnya, kapitalis dan komunis itu ibarat air dan minyak yang nggak mungkin menyatu. Kapitalis yang sehat itu harus berdasarkan pasar atau market. Sementara komunis menganggap pasar itu gagal, jadi negara harus turun tangan sebagai satu-satunya perencana ekonomi atau central planning. Di sisi kapitalis, pasar berfungsi dengan baik jika sistem politiknya demokratis. Sedangkan pada sistem komunis, ekonomi dapat dikendalikan secara efektif dan efisien dengan pemerintahan yang harus otoritarian. Sekali lagi kita perhatikan, ketika pemerintahan menjadi otoritarian dan mau menjabatnya lama, maka pasti ekonomi tidak akan bebas lagi dan tidak mengikuti pasar dan akan membawa sebuah pemerintahan seperti di ujungnya, USSR atau Uni Soviet bubar. Mau baru, yaitu Xi Jinping. Jelas-jelas dia ingin kembali kepada ajaran Karl Marx. Sangat represif, 100% menekan. Indonesia bagaimana? Sudahlah, Indonesia harus mengambil peluang ini semua untuk tidak lagi mendekat ke negara komunis. Stop jadi kolaborator Tiongkok. Juga stop takluk pada Amerika dan dolar. Juga stop hutang. Informasi ini sangat berlawanan dengan pendapat Francis Fukuyama yang bukunya The End of History dan The Last Man yang berkesimpulan komunis telah hancur dengan rubuhnya tembok Berlin dan bubarnya Uni Soviet. Yang ada hanya kapitalisme. Ternyata dia salah besar. Hal ini dibahas dalam event Hudson Institute beberapa minggu yang lalu. Pertanyaan berikutnya, apakah doktrin George Kennan tentang Cold War akan dipakai kembali sebagai basis perlawanan Barat? Masih pertanyaan besar yang pasti saat ini adalah era generasi muda Tiongkok nangis Bombay kan akan kembali ke zaman Mao. Party is over now, bro.